Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Anak-anak, Tuhan Yesus menciptakan, Tuhan Yesus juga memelihara kita, dan kita semua percaya bahwa kita pasti diberkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Halo semuanya, selamat pagi. Ada yang masih ngantuk? Ada yang mau bobo lagi? Nanti dulu ya bobonya, kita harus beribadah dulu. Adik-adik ganti bajunya dulu ya, jangan pakai baju tidur. Dan bisa mandi dulu, biar cantik-cantik, cakep-cakep, dan wangi saat beribadah. Kalau sudah berpakaian rapi, sudah mandi juga, berarti kita semua siap untuk beribadah. Yuk kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Kita beribadah kepada siapa sih? Kepada Allah Bapa pencipta seisi bumi ini. Bahkan semesta pun memuji Allah karena kuasanya. Oleh karena itu kita juga harus memuji Allah pencipta kita. Ini dunia Bapa. Ini dunia Bapa. Hai mari dengarlah. Langit bumi memuji Dia. Bintang pun menggema. Ini dunia Bapa. Hati
Kita akan berdoa, semuanya tundukkan kepalanya, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk boleh kembali beribadah online pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah pada hari ini, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, menyiapkan hati kami, biarlah kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk semuanya. Adik-adik, kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang mau mati bagi kita dan menjadi juru selamat kita. Maka kita harus bangga dan melakukan segala perintahnya yang tertulis di dalam Alkitab. Yuk kita naikkan pujian ini, betapa ku bangga. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga, Tuhan Yesus juru selamatku. Orang menyaksikan dan mendengar sabdanya tertulis di dalam Alkitab. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga akan Allah yang Maha Kuasa. Taati perintahnya dan melihat kuasanya tertulis di dalam Alkitab. Kita naikkan sekali lagi. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga, Tuhan Yesus juru selamatku. Orang menyaksikan dan mendengar sabdanya tertulis di dalam Alkitab. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga akan Allah yang Maha Kuasa. Taati perintahnya dan melihat kuasanya tertulis di dalam Alkitab. Benar ya adik-adik, di dalam Alkitab tercatat bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang memberikan anugerah keselamatan. Yuk kita naikkan pujian ini, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya juru selamat dunia. Ia memberi hidup yang kekal bagi orang percaya. Oh haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji menyertaiku untuk selama-lamanya. Oh haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Yesus menyuruh, pergilah kamu, beritakanlah Injilku. Ia berjanji akan kembali, akad kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Kita harus mengingat cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Dia menjadi sahabat dan juga Tuhan kita. Mari kita naikkan kembali pujian Yesus sahabatku. Yesus sahabatku,
Kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, biarlah kami dapat membuka telinga kami sehingga firman Tuhan yang dibagikan oleh guru sekolah minggu dapat kami dengarkan dan dapat masuk ke dalam hati kami. Berdoa juga untuk guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan, biarlah yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Ya, jangan lupa siapkan hati, siapkan telinganya untuk mendengar, siapkan juga Alkitabnya. Ya, kalau yang catat siapkan catatannya. Terlebih adalah dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak sambil main-main, tidak sambil jalan-jalan, apalagi sambil makan ya. Semua belajar dari kecil, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante mau ajak kalian tuh belajar tentang ilmu pengetahuan hewan. Hewan apa ya kira-kira ya? Ya, tentang burung raja wali. Ya, mungkin pernah dengar tentang burung raja wali atau mungkin lihat di televisi atau di majalah ya, atau majalah kita suka ada. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau belajar lebih banyak tentang burung raja wali. Ya, terlebih dahulu. Nah, burung raja wali ini burung yang menarik loh anak-anak. Karena burung ini menjadi sebuah simbol keberanian dan juga kekuatan. Kalian tahu, bulunya kurang lebih ada 7.000 bulu. Wah, banyak ya. Dan dia punya sarang di tempat-tempat yang tinggi. Burung ini membuat sarang yang besar dan tebal. Bisa mencapai diameter 3 meter loh. Wah, besar sekali ya. Ada yang menarik lagi nih anak-anak mengenai burung raja wali yang sedang belajar terbang. Ya, bagaimana ya? Induk raja wali akan mendorong anaknya ini keluar dari sarang. Kemudian anak raja wali akan mencoba terbang dengan sayapnya yang masih lemah. Dan induk raja wali akan membiarkan anaknya terjatuh. Lalu dia akan menangkap anaknya itu terus berulang-ulang kali sampai anaknya bisa terbang. Jadi diangkat, turunin, terus diangkat lagi sampai burung itu bisa terbang. Dan anak raja wali ini kan memiliki kaki yang lemah, yang tidak kuat untuk menopang tubuhnya itu. Maka dia akan sangat bergantung pada induknya ketika dia masih kecil. Sampai dia bisa terbang sendiri. Kalau sudah bisa terbang, burung ini menjadi sangat kuat. Ya, burung ini dapat melihat mangsanya dari jarak yang jauh. Bahkan ketika sedang terbang sekalipun, dia bisa terbang dalam beberapa jam tanpa mengepakkan sayapnya. Hanya mengandalkan mata angin atau arah angin gitu ya, atau arus angin gitu ya, hanya mengandalkan arus angin. Wah, keren ya, burung ciptaan Tuhan yang satu ini ya. Allah yang begitu besar, berkuasa dan hebat yang menciptakan burung ini dengan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, apa kalian tahu bahwa Alkitab mengatakan banyak hal tentang burung raja wali ini? Tadi kan kita sudah menyelidiki nih tentang burung raja wali ya. Sekarang kita juga akan menyelidiki Alkitab dan belajar tentang Allah, bagaimana dia menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir dengan tangannya yang penuh kuasa. Ya, dia dengan tangannya yang penuh dengan kuat dan kuasa. Kalian masih ingat gak waktu Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Ya, dengan apa? Sebelumnya Allah memberikan apa? Tulah kepada bangsa Mesir. Sehingga akhirnya mereka keluar dari Mesir
Namun setelah mereka keluar dari Mesir, ada lagi peristiwa yang menakjubkan yang terjadi. Ada peristiwa besar yang terjadi setelahnya. Yaitu apa? Hari di mana Allah membelah Laut Merah atau Laut Teberau, ya, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dengan selamat sampai ke seberang di tanah yang kering karena Allah membelah Laut Merah atau Laut Teberau. Lalu mereka juga melihat bagaimana Allah menghancurkan bala tentara Mesir saat air itu tergulung kembali. Sehingga mereka bisa menyeberang dengan selamat tanpa rasa takut lagi. Dan apa yang terjadi setelahnya? Setelah mereka menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah, mereka pergi berkemah. Berkemah di mana? Di Gunung Sinai, ya. Coba dari Laut Merah mereka menyeberangi dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah, lalu mereka menuju Gunung Sinai atau yang terkenal dengan Gunung Horeb. Gunung Horeb ini tingginya bisa sampai 2000 meter loh. Ya, dan mereka berkemah di sana. Lalu Allah berfirman bahwa Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya, Allah berfirman demikian ya. Tadi ada kata-kata Raja Wali ya. Mendukung kamu di atas sayap Raja Wali yang kuat. Ya, Allah itu diibaratkan sebagai induk Raja Wali yang memiliki kekuatan ya dan membawa bangsa Israel untuk kepada Tuhan. Dari Mesir mereka dibebaskan, lalu mereka untuk datang kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Allah sedang memberitahukan bahwa Dialah Allah yang berkuasa menyelamatkan Israel dan mereka membawa mereka dari Mesir, lalu melalui padang gurun dan menjadikan mereka umat kepunyaan Allah. Itulah tujuan Allah membawa keluar dari Mesir. Agar mereka bisa beribadah lagi kepada Allah, mereka akan menjadi umat Allah. Ya, ingat tidak? Pada saat Israel menjadi budak di Mesir, mereka di bawah pemerintahan siapa? Firaun. Ketika mereka jadi budak di Mesir, apakah mereka bisa meloloskan diri? Tidak bisa. Sampai harus Allah turun tangan untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, di sini bangsa Israel seperti apa? Anak burung Raja Wali yang tidak berdaya, yang tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dan harus bergantung kepada induknya. Ya, bangsa Israel tidak berdaya menyelamatkan diri mereka sendiri dan harus minta pertolongan Allah. Sama seperti umat Israel yang harus bergantung kepada Allah, dan Allah berjanji untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Di sini Allah diumpamakan seperti apa? Seperti burung Raja Wali yang kuat. Allah menunjukkan kuasanya di hadapan Mesir dan juga bangsa Israel. Bahwa Dialah Allah satu-satunya. Allah ya yang benar dan tidak ada Allah selain Dia. Ya, sekali lagi Tante katakan, Dia adalah satu-satunya Allah yang benar dan tidak ada yang lain selain Dia. Jadi hanya ada berapa Allah yang benar? Satu. Yaitu siapa? Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dialah Allah yang melindungi dan memelihara Israel melewati laut apa tadi? Teberau atau Laut Merah. Lalu melintasi padang gurun. Ya, selama berapa tahun? 40 tahun dan menghancurkan musuh-musuhnya. Serta memenuhi kebutuhan mereka selama mereka di padang gurun. Dan bangsa Israel itu seperti anak-anak burung Raja Wali yang tidak berdaya dan harus diselamatkan oleh Allah dan membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan Allah. Allah adalah induk Raja Wali yang menjaga, melindungi dan menyediakan semua kebutuhan bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah milik Allah. Bukan hanya itu, bahkan Allah berkata kepada bangsa Israel, "Hai Israel, engkaulah harta kesayanganku." Wow. Israel menjadi harta kesayangan Allah.
Ya, kalian tahu harta? Harta adalah sesuatu yang berharga. Ya. Dan ini dikatakan harta kesayangan Allah. Sudah berharga, disayang. Wah, berarti menunjukkan begitu berharganya Israel di mata Allah. Kamu pun dan saya adalah harta kesayangan Allah. Karena setiap orang yang percaya dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai hari ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat akan dihargai oleh Allah sebagai harta kesayangan milik Allah yang paling istimewa. Dan sebagai harta kesayangan Allah, Tuhan mau kita selalu hidup mengingat Allah. Ya, seperti yang Allah lakukan kepada bangsa Israel, Allah juga mengingatkan kita. Ya, siapa Allah dan siapa kita. Apa yang Allah ingatkan kepada bangsa Israel. Coba buka Alkitab kalian. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 2. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 2. Inilah yang Allah ingatkan ya kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Apa yang Allah ingatkan? Yuk kita baca-baca ya. Baca bersama-sama ya. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 2. Nanti hitungan yang ketiga kita akan mulai ya. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 2. 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi apa yang selalu Allah ingatkan kepada bangsa Israel, dan ini diulang berkali-kali loh dalam berbagai peristiwa di dalam Alkitab. Apa yang Allah ingatkan? Bahwa Allah lah yang menebus mereka dari perbudakan Mesir dengan perbuatannya yang besar. Ya, mengapa Allah harus ingatkan hal ini? Karena Allah ingin agar bangsa itu membalasnya dengan apa? Dengan kepercayaan dan ketaatan. Allah selalu ingatkan supaya mereka ingat loh, aku yang sudah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Supaya engkau hidup di dalam ketaatan dan kepercayaan kepadaku. Jadi Allah mau umatnya melakukan apa yang difirmankannya. Ya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa, kita harus hidup di dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Allah dengan melakukan apa yang difirmankannya. Maka untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka bisa hidup taat kepada Allah, apa yang Allah lakukan kemudian? 3 hari kemudian setelah mereka berkemah di mana tadi gunung apa? Di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintah. Allah memberikan apa? 10 perintah atau hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ya, untuk apa? Agar Israel selalu ingat kepada Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan dosa, dari perbudakan Mesir, dan sekarang mereka harus apa? Hidup taat kepada Allah. Ya, dengan apa? Allah memberikan 10 perintah. Lalu apa ya kira-kira jawaban Israel atau respon atau tanggapan atau balasan Israel kepada Allah yang telah menebus mereka dari perbudakan Mesir dan melakukan begitu banyak perbuatan yang ajaib bagi mereka? Apa yang mereka katakan? Mereka berkata, segala yang kau firmankan kami lakukan. Wah, ternyata mereka merespon dengan baik. Mereka menjawab dan membalas dengan baik. Ya, bagaimana dengan kita coba? Ya, kita juga sudah dibebaskan dari perbudakan apa? Dosa. Mungkin kita tidak dibebaskan dari Mesir. Ya, karena kita bukan orang Israel. Tapi kita dulu diperbudak oleh apa? Dosa. Dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang membayar dosa kita dan menebus dosa kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Sama seperti Allah menuntut bangsa Israel untuk hidup taat dan percaya kepada Allah, kita pun harus percaya dan taat kepada Allah dengan penuh ucapan syukur atas apa yang Allah lakukan bagi kita. Dan kita harus hidup sebagai umat Allah yang kudus dengan terus mentaati setiap firman Allah. Dan nanti jika ada yang bertanya kepadamu, kalau orang tanya, apa yang telah Yesus lakukan untukmu? Kamu mau jawab apa? Ya, kamu harus jawab, Ia telah mati bagiku, menebus dosa-dosaku, sehingga aku selamat dan aku bisa hidup dalam ketaatan dan kepercayaan kepadanya. Jadi setelah kita diselamatkan, apa yang Allah minta dari kita? Tadi kan setelah Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir, apa yang Allah berikan di Gunung Sinai? Di Gunung Sinai. Ya, 10 perintah Allah atau hukum Taurat. Tujuannya agar mereka hidup taat menuruti perintah Allah. Jadi setelah kita diselamatkan, kita pun harus mentaati perintah Tuhan. Belajar melakukan hukum Taurat. Walaupun sulit, harus tetap belajar melakukan 10 perintah Allah. Ya, cuma 10 perintah Allah. Walaupun pada saat kau melakukannya, kau bilang aduh susah, aduh berat. Ya, tetapi kita belajar melakukan perintah-perintah Allah. Ya, karena apa? Melakukan hukum Taurat, ya, dengan melakukan hukum Taurat, Allah sedang mengajar kita bagaimana kita sebagai umat Allah harus hidup bersyukur kepadanya dalam kepercayaan dan ketaatan kita. Jadi waktu kamu melakukan perintah Tuhan, itu kamu sedang bersyukur kepada Tuhan ya yang telah menyelamatkan hidup kamu. Jadi meskipun susah, kita harus belajar ya melakukannya. Meskipun Tuhan tahu nih, baik itu orang Israel maupun kita tidak akan mungkin dapat melakukan 10 hukum Taurat dengan sempurna. Tidak akan mungkin kita bisa melakukan dengan sempurna. 10-10-nya bisa kita lakukan dengan sempurna. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Dan harus percaya kepada Dia dan taat kepadanya setiap hari. Ya, karena dengan kita diselamatkan, hati kita akan diubahkan oleh Allah. Sehingga kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mentaati setiap perintah-perintahnya. Sebab orang-orang yang mentaati perintah Tuhan itu berarti orang-orang yang bersyukur apa yang telah Allah lakukan. Terutama adalah keselamatan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Wah, bersyukur sekali ya kita memiliki Allah yang baik dan penuh rahmat serta dengan tulus mengasihi kita bahkan memelihara kita ya. Seperti yang Allah katakan di dalam Mazmur 145 ayat 9. Apa bunyinya? Yuk, Tante akan bacakan ya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya, Tuhan itu baik dan memelihara kita. Kebaikannya adalah kebaikan yang sempurna dengan menyelamatkan hidup kita dari dosa. Dan Dia memelihara kita sampai hari ini. Maka Dia selalu ingatkan kalau kita harus terus ya memohon pengampunan dosa dan meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup taat kepadanya. Sebagai anak-anak kesayangan Allah, sebagai harta kesayangan Allah. Siapa di antara anak-anak yang mau jadi harta kesayangan Allah? Ya. Untuk jadi harta kesayangan Allah, kuncinya kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa dan hidup taat kepada perintah-perintahnya. Mau hidup taat? Yuk, kalau mau taat, belajar melakukan firman Tuhan. Belajar melakukan 10 hukum Taurat. Minggu-minggu ke depan kita akan belajar lebih banyak lagi bagaimana melakukan hukum Taurat dalam hidup sehari-hari. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, supaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sebagai anak kesayangan Allah. Sebagai harta kesayangan Allah ya, kamu tahu apa yang harus dikerjakan. Bagaimana sih mentaati hukum Taurat seperti apa sih? Ya, kita akan belajar ya yang lain-lainnya ya. Nah, firman Tuhan sampai di sini
Ya, untuk judul firman Tuhan ada di atas ya, di atas layar ini. Ya, Allah adalah penebus kita dan pemberi hukum. Ya. Intinya Allah mengingatkan umatnya, mengingatkan kita bahwa Dialah Allah yang menebus kita dari perbudakan. Ya. Dan sebelum Dia memberikan 10 hukum Taurat, ya, Allah mengingatkan umatnya bahwa Dia telah menebus mereka dari perbudakan sebelum Dia memberikan 10 perintah. Dan Allah yang menebus kita dari dosa melalui Yesus Kristus telah memanggil kita untuk percaya kepadanya dan mentaati perintahnya. Ya, mari kita berdoa. Nanti setelah berdoa kita akan melihat apa tugas yang harus kalian kerjakan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami diingatkan bahwa Engkaulah Allah yang telah membawa kami keluar dari perbudakan dosa. Engkaulah yang menyelamatkan kehidupan kami sehingga kami hidup sebagai harta kesayangan Allah. Kami menjadi umat kesayangan Allah. Dan sebagai umat kesayangan Allah, Tuhan mau agar kami hidup dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Kami mau belajar melakukan perintah-perintah-Mu. Kami akan belajar melakukan hukum-hukum-Mu. Kami akan belajar melakukan setiap firman-Mu. Dan hari ini juga kami diingatkan untuk belajar melakukan hukum Taurat. 10 hukum Taurat yang menjadi pedoman kami bagaimana kami harus hidup taat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Bila Tuhan, Engkau boleh menolong kami mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tugasnya adalah menghafal ayat hafalan dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 2. Tetapi kali ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalian ya akan menghafalkan ayat ini dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Inggris. Buat kalian yang sudah kelas 4 SD sampai ke atas ya, sampai ke SMP. Lalu yang lain yang anak-anak kelas 3 ke bawah, kalian boleh menghafal dalam bahasa Indonesia. Ya, yang belum bisa menghafal, kalian bisa menulis ayat Alkitab dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Buat yang kecil, belum bisa menghafal, belum bisa menulis, bisa dibantu oleh orang tuanya atau kakaknya atau siapa saja. Ya, dan jangan lupa setelah ini ada Zoom sekolah minggu. Dan di sana kalian akan belajar bersama-sama bagaimana belajar membaca dalam bahasa Inggris ya ayatnya. Jadi jangan sampai ketinggalan supaya kalian bisa ikut bersama-sama di dalam Zoom. Ya, oke. Sampai minggu depan, sampai ketemu di Zoom dan sampai minggu depan kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita sudah belajar bahwa Allah memberikan hukumnya kepada kita supaya kita tidak berbuat semau kita, tapi supaya kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, untuk mengingat firman Tuhan hari ini, kita akan belajar satu lagu yang berjudul 10 Hukum. Yuk kita pelajari lagu ini bersama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu
bersamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Apakah adik-adik bisa menghafal lagu tadi? Kalau belum bisa, kalian bisa belajar lagunya pelan-pelan ya. Nah, adik-adik juga bisa lihat lirik lagunya di dalam Alkitab. Sekalian, jangan lupa kalian juga harus tetap baca Alkitabnya ya. Pembacaan Alkitabnya sudah sampai mana? Berikut pembacaan Alkitab untuk 1 minggu ke depan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan bisa dititipkan kepada orang tua yang pergi ke gereja. Nah, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dituliskan persembahan SM. Dan sekarang jam berapa? Coba dicek jamnya. Selanjutnya jangan lupa adik-adik punya jadwal penting loh. Apa tuh? Zoom. Ya, nanti jam 11 siang kalian udah ditunggu oleh guru-guru sekolah minggu di pertemuan Zoom. Jadi jangan lupa untuk bergabung ya. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa, mendoakan orang tua, guru, dan teman-teman. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.